Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan Pratama, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada angkatan 76. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir dari mata kuliah General Business Environment dengan judul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Perusahaan PT Arteria Daya Mulia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ini dan juga membantu dalam proses perkuliahan, terutama kepada Profesor Dr. Jogianto Hartono, M, MBA, AK, CMA, CA. Salah satu industri yang berperan penting sebagai pendongkrak roda ekonomi adalah industri manufaktur. Hal ini akibat dari kemampuannya untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas dan juga banyaknya jumlah pelaku di dalam industri ini. Salah satu pelaku dari industri manufaktur ini adalah perusahaan PT Arteria Daya Mulia. Mengingat pentingnya industri manufaktur bagi negara dan juga dinamika antar pelaku usaha di dalamnya, analisis mengenai pengaruh eksternal seperti ekonomi, hukum domestik, hukum internasional, demografi, sosial dan budaya, politik, teknologi, lingkungan alam, dan pemerintahan menjadi sangat penting. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kondisi lingkungan eksternal perusahaan memberikan implikasi bisnis pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia. Selanjutnya adalah apakah peluang dan ancaman yang timbul dari aspek lingkungan tersebut terhadap perusahaan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari faktor eksternal yang ada bagi perusahaan serta industri manufaktur. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan secara terstruktur aspek-aspek lingkungan perusahaan ini serta analisisnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai informasi dan acuan, serta sumber analisis yang didapat dari internet, portal berita, surat kabar, jurnal, serta informasi lainnya yang mendukung penelitian. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan kesempatan untuk melakukan analisis eksternal perusahaan dan dampaknya bagi perusahaan, serta mengembangkan kemampuan deskripsi dan analisis untuk pembelajaran di masa depan. Bagi perusahaan, penelitian ini menjadi referensi mengenai kondisi eksternal perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai perusahaan. Bagi pihak lain, penelitian ini membantu memberikan gambaran umum kondisi eksternal bisnis serta dinamikanya sehingga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Pembahasan selanjutnya adalah profil dari PT Arteria Daya Mulia. PT Arteria Daya Mulia merupakan salah satu perusahaan manufaktur fishing net, rope and twine dengan beberapa produk yang ditawarkan seperti nilon multifilament twine, nilon multifilament net, nilon multifilament yarn, nilon monofilament twine, nylon monofilament net, nilon monofilament yarn, polyethylene twine, polyethylene net, dan polyethylene rope, serta rascal net. PT Arteria Daya Mulia didirikan pada 15 Agustus 1981 dengan surat izin usaha pertama dari Departemen Perindustrian yang dikeluarkan pada 3 Desember 1985. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Dukuh Timur, nomor 46, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berada di pinggir kota berbatasan dengan jalur keluar kota ke arah timur. Visi dari perusahaan ini adalah our most concern to environmental, employees' health and safety, as well as social responsibility has and always be our value to become a reliable and trusted company. Sedangkan misi perusahaan ini adalah through perfection in every activity and continuous business improvement, we will fulfill the challenge and the competitive market demand to achieve our customer satisfaction. Pembahasan selanjutnya adalah 9 analisis faktor-faktor lingkungan terhadap perusahaan, yaitu ekonomi, hukum domestik, hukum internasional, demografi, sosial dan budaya, politik, teknologi, lingkungan alam, dan pemerintahan. Pada lingkungan ekonomi, lingkungan manufaktur masih merupakan salah satu pilar dari produk domestik bruto Indonesia, sekalipun dalam tekanan COVID-19.
Pada tahun 2020, PMI atau Purchasing Management Index pada bulan Mei sampai Agustus terus naik. Artinya adalah kondisi pembelian, permintaan, ketenagakerjaan, inventory, dan waktu pengiriman mengalami peningkatan. Hal ini dikhususkan pada bulan Agustus di tahun tersebut karena melebihi angka 50 sebanyak 8,3%. Aspek ekonomi masing-masing dari pelaku serta kondisi lingkungan di sekitarnya sedang dalam proses pergerakan maju menuju kestabilan ekonomi yang sangat berdampak bagi berbagai macam sektor dan industri termasuk manufaktur dan perusahaan PT Arteria Daya Mulia. Ancaman pada PT Arteria Daya Mulia adalah pembatasan sosial yang sangat menghambat tenaga kerja akibat penurunan jam operasional dan jumlah pekerja yang menurun. Kesempatan bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah kesempatan untuk mendapatkan kemudahan akibat penstabilan ekonomi secara nasional dan juga kesempatan investasi yang semakin terbuka. Implikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah perusahaan harus mampu mengikuti pergerakan positif dari pemulihan ekonomi yang dilakukan secara nasional di Indonesia. Pada lingkungan hukum domestik, salah satu peraturan yang mempengaruhi adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tanggal 2 November 2020 serta penerbitan Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri atau IOMKI. Selain itu, peraturan yang mempengaruhi adalah DNI atau Daftar Negatif Indonesia yang mengalami pelonggaran dan merupakan hal yang menarik bagi investasi dan juga bisnis. Ancaman bagi perusahaan adalah ancaman kompetisi antar perusahaan yang semakin meningkat akibat revisi peraturan yang sudah mulai dilonggarkan. Dan juga tuntutan cepat untuk perusahaan agar bisa membiasakan diri terhadap peraturan yang baru. Kesempatan bagi perusahaan adalah memanfaatkan perubahan aturan tersebut yang memudahkan proses bisnis sehingga proses bisnis bisa berjalan lebih lancar lagi. Implikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia akan sangat mendapat keuntungan akibat pemerintah yang mendukung berbagai aktivitas usaha dan mendorong investasi. Pada lingkungan hukum bisnis internasional, salah satu peraturan yang mempengaruhi adalah Daftar Negatif Indonesia, seperti yang berdampak bagi lingkungan hukum domestik yang telah dijelaskan sebelumnya. DNI atau Daftar Negatif Indonesia adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak boleh dilakukan di Indonesia serta berbagai aturan lain. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Ancaman bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah pelonggaran peraturan bagi investasi luar negeri membutuhkan kemampuan pelaku usaha domestik untuk ikut serta bersaing dari persaingan internasional. Kesempatan bagi perusahaan adalah mendapatkan investasi asing serta kerjasama antar negara. Implikasi bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah akibat dari beberapa produk hukum yang berhubungan dengan investasi asing, seperti DNI dan PMA yang menjadi batasan investasi dari luar negeri. Pada lingkungan demografi di tahun 2020, bulan September, jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa, merupakan kenaikan senilai 32,56 juta dari tahun 2010, atau laju pertumbuhan senilai 1,25% pada periode 2010 sampai 2020. Jumlah penduduk Indonesia masih didominasi oleh usia produktif senilai 70,72% dan jumlah penduduk terkonsentrasi tetap pada Pulau Jawa. Dominasi jumlah usia produktif di Indonesia merupakan sesuatu fenomena yang menarik. Rasio ketergantungan Indonesia mencapai angka 41, atau setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 41 penduduk usia tidak produktif. Ancaman bagi perusahaan adalah lokasi perusahaan yang berada di Jawa Barat dan merupakan wilayah padat penduduk, sehingga kesempatan untuk mengembangkan usahanya menjadi terhambat. Peluang perusahaan adalah banyaknya tenaga kerja aktif yang ada di Indonesia dan juga kebutuhan produk yang akan semakin meningkat, sehingga produk yang ditawarkan akan memiliki pasar yang luas.
Implikasi pada perusahaan merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan bonus demografi Indonesia, serta banyaknya pelaku manufaktur yang ada di Indonesia. Pada lingkungan sosial dan budaya, fenomena yang terjadi adalah kondisi perbedaan budaya yang beragam di Indonesia, seperti rumah adat, upacara adat, aksara, teater dan drama, tarian, lagu, musik, seni pertunjukan, seni gambar, seni patung, pakaian adat, seni suara, sastra, masakan, agama, serta perayaan-perayaan publik. Selain keberagaman budaya, fenomena yang terjadi adalah kecepatan informasi yang beredar, dibantu oleh penggunaan teknologi dari penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia sebanyak 175 juta pada tahun 2020. Mengingat jumlah populasi Indonesia pada 2020 senilai 270 juta, berarti pengguna internet yang ada di Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan melebihi setengahnya atau senilai 64%. Ditambah dengan pertumbuhan tahunan pengguna internet senilai 25 juta atau pertumbuhan senilai 17%. Ancaman bagi perusahaan adalah konflik berdasarkan SARA serta dinamika berbudaya. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bersifat kolektivisme atau mengedepankan kelompok, sehingga peran-peran tokoh sosial, tokoh agama, dan tokoh lainnya menjadi sangat penting. Dan juga serikat-serikat pegawai juga menjadi penting dan berpengaruh terhadap perusahaan. Kesempatan bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah kesempatan informasi yang cepat menyebar akibat dari komunikasi masyarakat Indonesia yang sangat detail, serta pemasaran produk yang lebih cepat akan diterimanya. Implikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia sehingga mempengaruhi aspek kecepatan, waktu, cara komunikasi, dan tradisi yang ada di Indonesia. Pada lingkungan politik, kondisi kestabilan politik bisa saja menekan laju pertumbuhan. Sebagai contoh, pernyataan dari tim ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi pada artikel CNN Indonesia di 2019 menyatakan ada perlihatan tahun politik yang mencapai setengah tahun pada 2019 dan akan menghabiskan banyak waktu, sehingga pertumbuhan perekonomian akan sama saja seperti tahun sebelumnya, atau sekitar 4%. Maksudnya adalah kegiatan politik di masyarakat seperti pemilihan umum, eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa mempengaruhi laju pertumbuhan industri dan ekonomi. Selain itu, isu yang mempengaruhi adalah arahan pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Arahan pemerintah untuk menekan laju COVID-19 ini akan kontradiktif juga dengan pemulihan ekonomi. Dan perbedaan arahan politik ini menjadi dinamika yang berpengaruh terhadap perusahaan. Hal lain yang juga berpengaruh adalah kemampuan masyarakat untuk bisa bersuara lewat media sosial dan juga portal suara lain yang menambah dinamika dari lingkungan politik yang berpengaruh kepada perusahaan. Ancaman pada perusahaan adalah ketidakstabilan politik Indonesia akibat tahun pemilihan dan juga perbedaan fokus oleh politisi yang akan mempengaruhi pemerintahan dan juga lingkungan bisnisnya. Kesempatan bagi perusahaan adalah kepentingan politik yang mendukung pemulihan ekonomi merupakan arah politik yang dominan, sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengikuti arus politik tersebut. Implikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah kondisi kestabilan politik bisa mempercepat atau memperlambat laju pertumbuhan, dan juga kemampuan masyarakat untuk bersuara memberikan dinamika politik yang berpengaruh menjadi sangat aktif. Pada lingkungan teknologi, adaptasi penggunaan teknologi digital secara perseorangan di Indonesia sudah cukup tinggi. Pada rentang usia 16-64 tahun, penggunaan voice search nilai 54% dari jumlah populasi. Penggunaan internet untuk informasi serta langganan berita di internet senilai 59%. Kepemilikan smart device sebanyak 7,8% dan kepemilikan uang dalam bentuk cryptocurrency senilai 11%. Tidak hanya dari pribadi masyarakat, pengembangan teknologi juga terjadi pada tingkat industri. Seperti pada industri manufaktur yang mulai muncul beberapa tren-tren, seperti contohnya green manufacturing, Internet of Things, real-time operation, serta marketing solution yang semakin cepat akibat penggunaan internet. Ancaman pada perusahaan adalah mayoritas perusahaan manufaktur di Indonesia bersifat mikro atau kecil, sehingga sulit untuk mengikuti arus pengembangan teknologi.
Kesempatan bagi perusahaan adalah pengaplikasian teknologi di bidang manufaktur seperti menggunakan Internet of Things dan robotik, serta tren-tren lainnya bisa lebih cepat dilakukan. Implikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah pengembangan teknologi memiliki arah yang sama seperti visi dan misi perusahaan, yaitu kepuasan pelanggan, keselamatan kerja, dan pengembangan berkelanjutan. Pada lingkungan alam, isu yang mempengaruhi lingkungan bisnis ada pada perubahan yang ada di masyarakat mengenai pentingnya penjagaan alam serta sumber dayanya, isu pemanasan global dan simpanan karbon, dan juga isu sumber daya alam yang sudah mulai mengikis. Hal ini selain berlaku bagi berbagai masyarakat juga mempengaruhi tren industri. Seperti yang telah disinggung di aspek sebelumnya, ada tren bernama green manufacturing. Green manufacturing secara sederhana adalah proses penghijauan dari proses manufaktur, di mana pekerja menggunakan sumber daya alam yang lebih sedikit, mengurangi polusi dan waste, pendauran ulangan materi, serta pengontrol emisi gas yang keluar dari proses produksinya. Ancaman pada perusahaan adalah tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses bisnis, serta reputasi yang bisa terus memburuk apabila emisi gas rumah kaca dikeluarkan dari perusahaan sudah semakin banyak. Kesempatan bagi perusahaan adalah melakukan tindakan pencegahan dini untuk mengurangi resiko, dan juga kesempatan untuk melakukan aplikasi dari tren-tren ramah lingkungan di tingkatan industri. Aplikasi pada perusahaan adalah aplikasi pada perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah pengaruh alam bersifat jangka panjang dan menengah. Akibat dari reputasi perusahaan yang ditekan oleh masyarakat dan juga dari proses produksi yang mengeluarkan gas rumah kaca. Selanjutnya adalah lingkungan pemerintahan. Lingkungan pemerintahan selain berpengaruh pada industri dan perusahaan di dalamnya, tetapi juga sangat berhubungan dengan aspek lingkungan bisnis lain yang telah disinggung sebelumnya. Hal ini terjadi mengingat kondisi Indonesia masih tergolong dalam negara berkembang, dan ketergantungannya terhadap pemerintah serta peran-peran dari sosok pengarah yang lainnya. Dalam konteks penjagaan dan pengarahan negara. Isu pada aspek ini berasal dari regulasi dan hukum yang diatur dan diubah sesuai dengan kepentingan pemerintahan. Sebagai contoh, pemajuan pertumbuhan ekonomi dan investasi, isu kesehatan dan kestabilan negara, ketahanan pangan, isu teknologi, dan masih banyak lainnya. Ancaman bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah banyaknya isu yang diangkat oleh pemerintah akan menyebabkan kehilangan fokus pada peraturan yang sudah dijalankan. Peluang bagi perusahaan PT Arteria Daya Mulia adalah mengikuti program pemerintahan yang memfokuskan pada perkembangan industri manufaktur dan juga pertumbuhan ekonomi secara daerah ataupun negara. Implikasi lingkungan pemerintahan pada PT Arteria Daya Mulia sangat berkaitan dengan faktor eksternal lainnya seperti hukum domestik dan internasional, pemajuan pertumbuhan investasi, dan juga perkembangan teknologi dan banyak hal lain. Pembahasan terakhir adalah penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Terdapat beberapa peluang dan ancaman serta implikasi dari masing-masing faktor eksternal perusahaan seperti ekonomi, hukum domestik Indonesia, hukum internasional, demografi, sosial dan budaya, politik, teknologi, lingkungan alam, dan pemerintahan. Masing-masing lingkungan eksternal perusahaan tidak hanya saling mempengaruhi perusahaan dan juga industri, tetapi juga mempengaruhi satu sama lainnya. Dinamika lingkungan bisnis serta industri akan terus bergerak dan saling mempengaruhi. Untuk itu, akan sangat dibutuhkan analisis lingkungan untuk masa depan bagi perusahaan dan industri agar tetap bisa relevan dan mengetahui ancaman serta kesempatan yang ada di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.